Baik teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama Artek Channel. Oke, kalau pada video sebelumnya adalah saya unboxing kompresor baru ya, sama dari merek Lakoni. Nah, tapi pada video kali ini saya akan servis kompresor atau kepala silinder dari kompresor ini ya, merek Lakoni. Nah, kendalanya sebetulnya kompresor sih masih hidup ya, berjalan dengan normal. Hanya saja mungkin dengan faktor usia kali ya, kompresor ini bekerja 24 jam tanpa dimatikan, tetapi full otomatis ya. Ketika udaranya penuh maka kompresornya akan mati. Nah, untuk kendalanya itu sekarang untuk pengisiannya itu agak lama ya. Jadi untuk satu tangki sampai penuh ini bisa sampai hampir 10 menit ya, kurang lebih gitu. Sementara kalau yang baru dites pada video sebelumnya itu nggak nyampe 5 menit ya. Jadi ada kemungkinan ada kebocoran di kompresi, baik itu di ring piston atau di liner ya, atau silindernya. Nah, saya sudah siapkan ring piston untuk ukuran ini ya. Jadi nanti saya akan coba cek, kalaupun memang ring pistonnya udah aus, maka saya akan ganti dengan yang baru. Oke, sementara saya buka dulu untuk baut-bautnya. Oke teman-teman, ini bautnya udah saya kendorin semua ya, dan ini hose-nya juga udah dicopot atau dilepas. Nah, ini baut udah saya dilepas semua, tinggal angkat saja. Oke, nah seperti ini ya. Oke, dan ini silindernya seperti ini. Oke, lumayan ya, udah ada baret-baretnya untuk cleanernya. Ini udah baret-baretnya ya. Nih ada baret. Kemudian yang satunya sama ya, ada baretnya juga nih, udah kena nih. Dan ini ring pistonnya ya. Oke, ternyata ring pistonnya sudah benar-benar aus ya, nih udah somplak ya, udah sompal nih. Harusnya kan seperti ini nih, ada cupingnya ke atas, sementara ini udah nggak ada nih. Berarti ini udah benar-benar udah aus ya. Oke, sama yang satunya juga udah aus ya. Jadi ini udah harus ganti ya. Oke, sesuai dengan prediksi saya udah siapin ring piston ya yang baru. Nanti tinggal saya coba cocokin sama apa tidak ya. Oke. Oke. Jadi ini conrodnya ya, atau toraknya atau stang piston. Jadi seperti ini kerjanya, dia naik turun. Nah, seperti itu ya. Nah, bergantian ya. Oke, sekarang saya akan buka dulu ini untuk tutup dari ring piston ini ya. Oke, ini bautnya udah saya lepas ya. Akan saya coba buka.
Oke, seperti ini ya. Nah, ini dia ring pistonnya ya, udah aus ya. Nah, harusnya kan seperti ini ya. Ini udah aus, udah sompal-sompal, makanya kompresinya sudah menurun ya. Oke, kemudian ini satunya juga sama nih. Nah, ya udah jelas ya, udah sompal ya. Nah, oke, jadi saya siapin dulu untuk ring pistonnya, tinggal nanti saya susun. Dan untuk linernya saya akan coba bersihkan dulu ya. Ini saya bersihkan dulu kotorannya. Dan sebelum ini, karena linernya ini yang terpakai hanya sepertiga ya, atasnya doang, maka nanti pemakaiannya akan saya dibalik ya. Jadi ini yang di atas nanti, karena ini belum terpakai ya. Karena kalau sekarang masangnya seperti semula, dibuka yang ausnya di atas ini, maka nanti yang kena atau yang rusak maka ring pistonnya ya. Nah, maka dari itu, karena ring pistonnya baru, maka ini akan dibalik pemakaiannya ya. Jadi nanti yang kena di sini nih ya. Oke, akan saya bersihkan dulu untuk silindernya atau linernya ya. Oke teman-teman, jadi ini ya ring yang baru udah saya siapin 4 ya. Jadi ring baru bentuknya seperti ini ya, karena belum ditekuk ya, belum masuk ke liner, jadi sepertinya flat gitu ya, kayak ring ya. Oke, nanti akan dijepit di sini ya. Nah, nanti akan dipasang di sini, baru di kopnya nanti ditutup lagi ya. Oke, sekarang saya akan bersihkan dulu untuk linernya. Oke teman-teman, jadi ini liner udah dibersihin ya. Jadi sekarang tinggal penyusunan ulang ya. Nah, untuk memasang ringnya, pertama-tama silinder atau liner ini dipasang dulu ya, seperti ini. Oke, cari posisi yang pas. Kemudian yang satunya lagi sama ya, cari posisi yang pas. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu baru ini ring yang baru ya, karena belum terbentuk ya, masih flat gitu. Jadi ditempel dulu seperti ini ya. Oke, gak apa-apa, gak masuk dulu, yang penting ditempel dulu seperti ini. Kemudian untuk plat pistonnya ya, untuk plat pistonnya tempelin di atas. Ini harus sejajar antara lubang dengan tonjolan ini ya. Nah, jadi posisinya seperti ini ya, harus lurus ya. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi tempelkan dulu seperti ini. Kemudian baru bautnya pasang dari atas seperti ini ya. Nah, lalu ini posisi piston harus di atas ya, dengan cara yang sebelah sini tekan ke bawah biar yang ini naik ke atas pistonnya ya. Nah, oke, ini udah paling bawah dan artinya ini udah di atas. Baru perlahan-lahan baut ini dikencangkan ya, putar pelan-pelan. Oke, seperti ini. Nah, oke, terus putar aja ya. Harus pelan-pelan ya, jangan dipaksakan, karena ini kalau meleset maka ring pistonnya ini akan sobek ya.
karena ring piston ini terbuat dari kertas silikon ya plus campuran plastik ya. Oke, jadi seperti ini, pelan-pelan ya, dan lihat. Nah seperti ini kayaknya belum rata ya. Oke, kendorin dulu sebentar. Oke, kita geser dikit, kemudian putar lagi. Nah oke, udah mulai masuk. Oke, putar terus. Oke, aduh, belum ya, nggak rata ya. Oke, belum rata, maka harus cari posisi yang benar-benar pas ya. Oke, nah seperti ini, loncat kuncinya harus benar-benar barengan ya. Oke, nampaknya boleh masuk. Nah begitu ya. Nah udah mulai masuk ya. Nah kalau udah masuk, perlahan-lahan oke, ini udah masuk ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini udah masuk ya. Oke, oke, ini belum bisa kencengin ya. Oke, saya akan coba yang satunya lagi seperti tadi ya. Oke teman-teman, jadi ini udah ya, tinggal kencengin aja ini bautnya. Oke, nah kalau sudah kenceng, tinggal ini di ratain ya antara silinder 1 dan silinder 2 nya. Nah seperti ini ya. Oke, nah ini udah rata ya. Oke, tinggal pasang kembali baru silinder kopnya ya. Nah oke, jadi sebelum dipasang silinder kopnya, dicek dulu, pastikan untuk klepnya ya. Nah ini sedikit kotor dan berkarat ya, maka dibersihkan dulu ya. Jadi ini klep ya. Nah jadi klepnya nanti di sini masangnya nih, seperti ini ya. Oke, nah seperti itu ya. Tapi nanti ini dibersihkan dari kotoran ya. Oke. Oke, klepnya setelah dibersihin, dipasang, susun seperti ini ya. Oke, jangan sampai apa namanya, harus rata ya, jangan sampai nggak rata ya. Nah setelah itu baru terakhir silinder kopnya ya. Oke, seperti ini. Nah, oke teman-teman, tinggal kencengin bautnya ya satu persatu. Untuk mengencangkan baut lebih baik disilang ya. Jadi ini gitu ya, silang ke sini, kemudian dari sini ke sini, baru ini ke sini ya.
Jangan apa namanya, ngencengin bautnya berurutan gitu ya, nanti biasanya kurang presisi ya, miring gitu, makanya harus disilang-silang ya. Oke, saya kencangkan dulu ya untuk bautnya. Oke, jangan dulu dikencangkan, yang penting masuk dulu ya. Oke, seperti ini. Baru nanti tinggal atur-atur posisi. Oke, ini sudah terpasang ya silinder kopnya. Tinggal sekarang servis yang satunya lagi. Kebetulan ini bautnya udah saya kendorin, tinggal dibuka saja seperti tadi ya, seperti yang sebelumnya. Oke teman-teman, jadi ini udah dirapihkan ya, udah terpasang, tinggal pengujian dan pengetesan. Saya akan coba tes dulu ya. Oke, kita coba tes, colokin. Udah ada ya. Coba tutup Pak. Tutup yang kuat. Oke, kuat ya, jadi nggak bisa tutup. Jadi udah normal kembali ya teman-teman ya. Tinggal ini pasang ke sini, ini pasang ke sini ya. Ini pasang ke sini, ini pasang ke sini. Seperti itu ya. Oke, saya coba pasang dulu untuk hostnya, dimatiin dulu. Oke, kita coba pasang dulu. Kunci Inggris. Oke teman-teman, jadi sekarang akan saya tes ya berapa lama kompresor ini sampai terisi full ya. Nanti tandanya full bahwa tuas dari limit switch ini akan tertekan ke bawah ya. Nah seperti ini ya, ini posisi full, nanti akan tertekan ke bawah seperti ini. Itu tandanya full, dan nanti kompresor akan mati. Tetapi berhubung apa namanya, switch otomatisnya sudah saya rubah ya, saya menggunakan kontaktor. Jadi nanti ketika limit switchnya ini off ya, kompresor ini tidak akan berhenti ya, karena ini saya pakai manual. Tetapi melihat fungsi atau tidaknya dari otomatis ini nanti terlihat dari tuas ini akan turun ya. Oke, saya coba colokin. Oke, kita lihat dari posisi tadi 0 ya, dengan cepat naik ya. Biasanya di angka 8 maka limit switch akan off ya. Jadi cepat banget ya ini naiknya. Artinya ring piston ini udah benar-benar udah bagus ya. Nampak panas, ini normal.
di 4 bar lebih. Ini baru menit kedua ya, menit kedua udah di 5 bar. Jadi sangat cepat sekali ya untuk mengisinya. Menit kedua 2 menit lebih 10 detik. Oke, 2 menit lebih 20 detik udah di 6 bar ya. Oke, 6 bar. Nanti pada tekanan 8 bar ini akan turun ya, limit switch ini, luasnya itu tandanya bahwa pressure switchnya normal ya. Sudah 7 bar. Oke, kita perhatikan. Nah, udah turun ya, berarti limit switch atau pressure switch udah berfungsi ya di angka 7 bar lebih dikit ya. Oke, demikian dulu ya untuk pengetesannya. Dan ini udah normal dan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman untuk cara mengganti ring piston dari kompresor oilless ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.